panjang. Nah, ini. Jadi seorang mukmin itu pantang. Ini sudah mati dia. Nah, sudah mati. Seorang mukmin itu pantang dia jadi peminta-minta. Pantang jadi peminta-minta. Ya, sak butuh-butuhnya dia ojo sampai, karena itu kehormatan. Kehormatan. Ya. Nanti akan saya ceritakan bagaimana seseorang itu untuk menjaga kehormatan dia tidak minta-minta. Ini, jangan sampai kita jamaah anti galau, ojo sampai yang ada begitu. Jangan sampai ada. Ngemis online. Ada ya? Oh gitu ya. Itu iya nggak boleh. Kalau konten kreatif, dia itu dikasih karena kreativitasnya, itu kan kerja, ya kan? Karena kreativitas, bener-bener sungguh-sungguh itu, sampai kontennya biaya juga kan dia untuk bikin konten kreatif itu, ya. Nyali juga, butuh nyali juga kadang-kadang, ya kan? Nah, itu beda. Makanya kadang bedanya sedikit antara orang minta, ya, dengan tidak minta. Kemarin ya saya ketemu, tapi dia dulu pernah ngaji ke saya, tapi bukan jamaah anti galau, ya kan? Jadi saya ditemui 3 kali, bukan di sini, di desa, ditemui 3 kali. Ternyata intinya sebenarnya dia bercerita sudah tidak punya uang lagi. Ya. Jadi bahkan terakhir menjual sesuatu begitu. Nah, saya mendidiknya untuk tidak jadi peminta-minta. Saya bilang ini, pijetono aku. Ini akadnya akad ijaroh, saya bilang itu. Saya nggak bisa, Ustaz. Stop pijetono aku. Tak suruh mijitin dia, saya dipijitin. Wah, ini. Sini saya bilang gitu. Setelah pijit baru saya, ini ujrohnya. Ujroh itu honor, ya kan? Dia buka, loh kok banyak? Loh itu ujrohmu sudah. Kamu nggak usah berpikir yang lain, ujroh kamu. Nah, jadi untuk mendidik harus bekerja. Saya sering tekankan kepada keluarga saya, istri saya, ya, anak-anak saya itu tidak menjadi peminta-minta, baik secara langsung maupun secara tidak langsung tadi. Saya tekankan untuk bekerja. Bahkan saya bilang mereka itu, hutang pun jangan sampai. Termasuk misalnya di rumah nggak ada uang, jangan sekali-kali hutang. Bekerja. Sekarang bekerja tuh gampang kalau di kota ini. Tidak ada pekerjaan yang tidak bisa kita lakukan. Ya. Saya pernah ketika sama sekali tidak punya uang. Sama sekali saya nggak punya uang waktu itu dulu. Saya cerita, saya harus menjual beberapa buku saya. Awalnya buku saya, kemudian saya mengumpulkan buku dari teman-teman. Yang teman-teman kuliah itu, adik-adik kelas kuliah saya, ketika dia lulus, itu dia pulang pasti keberatan. Berat itu karena bukunya itu berdos-dos itu. Kalau dipaketkan ya mahal. Kalau dibawa pada saat naik bis, berat. Apalagi yang naik pesawat. Nah, itu mereka saya hubungi. Saya teman-teman, siapa yang bukunya tidak dibawa pulang, ya, serahkan sama saya, tak jualkan daripada dijual kiloan. Awalnya buku-buku saya yang sudah tidak terpakai. Tidak kita jual kiloan, tapi kita jual bijian. Alhamdulillah saya itu jual buku itu cuma gini, ya Allah, saya kalau laku buku, 1 saja buku ini,
minimal saya dapat 10.000 sudah bisa beli beras dan lauk pauknya. Waktu itu beras itu masih sekitar 4.000-an, 2.000 sampai 4.000-an, saya lupa. Ya, wong saya beli tempe aja waktu itu masih sekitar 500. Saya ingat saya pernah jualan tempe. Saya ngambil tempe di tetangga saya produksi tempe. Saya ambil 400, saya jual 500. Saya jual keliling, jualan tempe yang dibungkusi plastik itu. Saya taruh tas, tempe. Supaya apa? Supaya saya bisa makan dan anak-anak saya bisa makan. Kuliah loh saya ini. S1. Jualan tempe supaya anak saya bisa makan, istri saya bisa makan. Jualan buku bekas. Tapi alhamdulillah, menurut saya itu lebih terhormat daripada saya jadi peminta-minta. Ya. Bahkan daripada saya hutang. Kita gengsi bekerja gitu, tapi kita hutang. Wah, guru apa rek? Gak duit belas, mbok utang ngono aku. Gemangan toh. Aduh, itu menurut saya walaupun hutang itu halal, tapi menurut saya tidak terhormat. Ya. Lebih terhormat kalau kita bekerja, walaupun harus jualan barang bekas. Menurut saya ya, menurut saya. Karena berdasarkan hadis ini begitu. Berdasarkan hadis ini. Jadi teman-teman yang anti galau, ya kan? Allah itu akan memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki, melapangkan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki, menyempitkan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki. Ya. Dan Allah itu bisa memberikan rezeki dengan cara apa saja. Jangan berpikiran bahwa kalau kita jualan sedikit, ya, kemudian kita tidak dapat hasil yang banyak. Belum tentu. Ya. Menurut kita remeh, bagi Allah tidak remeh. Nah. Ini luar biasa ini. Dia punya prinsip. Bersama kuli membangun negeri. Ini saya cari. Saya tadi nyari gambar. Gambar apa ya? Akhirnya saya nyari pemecah batu. Jadi ini kan hadis ini kaitannya dengan orang yang memecah batu kerjanya. Saya nyari kan kalau di Google itu kan pokoknya pemecah batu itu kan akan terus klik yang gambar. Akan muncul gambar-gambar. Saya tertarik dengan gambar dua ini. Yang pertama bersama kuli membangun negeri. Jadi ini tugasnya memecah batu. Batu ini untuk apa? Ternyata batu ini untuk jalan ini. Ya kan? Untuk jalan dia. Ini kan di jalan raya ini. Percayalah ini sudah ditata yang di sini. Ini juga sebagian sudah tata. Jadi untuk jalan. Saya pikir ini betul-betul bersama kuli membangun negeri. Saya bayangkan coba. Andai kan tidak ada mereka. Jalan itu juga tidak akan seperti itu. Betul nggak? Jadi jalan yang kita lewati kalau kita naik mobil bisa merasakan enak. Kadang-kadang kita memaki kalau jeglongannya akeh. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Cuma memaki bisanya itu. Iya kan? Jualan jeglong. Gitu kita memaki. Ada orang yang dimaki sana sini. Tapi apa yang kita lakukan? Tapi mereka bersama kuli membangun negeri. Kita kadang-kadang melupakan jasa orang-orang seperti dia. Ya. Jangan dianggap remeh orang yang seperti ini. Ini lagi, ini kalau ini ditambahin di bawahnya nih. Bersama kuli membangun negeri. Apa lagi? Stop impor kuli luar negeri. Saya tadi kok dapat gambar seperti itu. Nah, ini sebenarnya saya ingin menggambarkan kesesuaian antara gambar ini dengan hadis dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berjumpa dengan seseorang tukang batu. Ini di pinggiran kota Madinah. Di pinggiran kota Madinah. Ketika itu Rasulullah SAW melihat tangan buruh tukang batu tersebut melepuh. Kulit mereka. Jadi bukan kulit tangannya, tapi kulit
punggung ya, yang pernah dinyanyikan oleh Ebit G.Ade itu. Ayah. Ya. Keringat apa? Pak Lukman yang apa? Hitam ada hitam kelam begitu ya? Apa? Legap terbakar matahari. Pokoknya kalau lagu kita tanya Pak Lukman. Pak Lukman ini suatu saat ini kasih kesempatan untuk testimoni di sini. Ya. Nah ini bahumu yang dulu kekal lah ini kelam kena terbakar matahari. Nah ini hitam seperti terpanggang matahari. Rasulullah pun bertanya, kenapa tanganmu kasar sekali? Lelaki yang bekerja sebagai tukang batu tadi menjawab, ya Rasulullah, pekerjaan saya ini membelah batu setiap hari. Dan belahan batu itu saya jual ke pasar. Lalu hasilnya saya gunakan untuk memberi nafkah keluarga saya. Karena itulah tangan saya ini kasar. Mendengar jawaban itu, Rasulullah SAW menggenggam tangan orang itu dan menciumnya seraya bersabda, hadhihi yadun la tamassaha narun abadan. Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka selama-lamanya. Rasulullah sampai mencium tangan orang itu. Banyak orang-orang yang dianggap terhormat pada masa sahabat, ya kan? Termasuk misalnya Abdurrahman bin Auf. Tidak pernah tangannya dicium oleh Rasulullah. Tapi sedang mencium tangan itu loh, Masya Allah. Ya. Luar biasa. Berarti dia dimuliakan oleh Rasulullah. Jangan memandang pekerjaan dia. Kadang-kadang kita anggap sepele. Ya kan? Tapi orang yang bekerja mencari nafkah untuk keluarganya, dari hasil keringatnya, untuk anaknya, untuk istrinya, itu di hadapan Allah lebih terhormat daripada orang yang minta-minta. Termasuk menurut saya ini hutang. Karena hutang itu walaupun boleh, banyak hadis-hadis yang kita dianjurkan untuk, sangat dianjurkan, bukan hanya dianjurkan, tapi sangat dianjurkan untuk tidak berhutang. Bahkan kadang-kadang ini Rasulullah mau wanti-wanti agar kita tidak berhutang. Kenapa? Orang berhutang itu dia bisa terjebak 3 perkara antara lain. Kalau berbicara dia dusta. Ya. Kalau berjanji dia ingkar. Kalau dipercaya dia khianat. Ya kan? Orang berhutang itu kalau berbicara dia ingkar. Biasanya berjanji seminggu lagi dikembalikan. Percaya nggak kalau orang begitu? Aku nyelih duitnya seminggu kas tak balik no. Kebanyakan seminggu lagi dikembalikan apa ada alasan lain? Kebanyakan ada alasan lain tuh. Walaupun dia sudah punya uang. Ya, karena ada kebutuhan, ada sepurane, anakku masih perlu ini. Dia sudah punya uang. Kadang-kadang yang pinjam itu penaik sepeda motor. Iya kan? Naik sepeda motor dia. Yang pinjam itu. Kadang-kadang kita ke rumahnya, yang rumahnya itu ada alat-alat yang sebenarnya bisa dia jual untuk nyaur utang. Kadang-kadang rumahnya lebih bagus dari rumah kita. Sepeda motornya lebih bagus dari sepeda motor kita. Kok mentolong dulu aku kerja, gitu kadang-kadang. Ya kan? Ya Allah Ustaz, kok mentolo ya dia itu. Mentalanya saya kerja keringat-keringat begini. Ya, ini saya dikeluhi ada seorang bengkel mobil. Coba, bengkel mobil itu kadang-kadang dia kerja sampai di bawah mobil kan. Di bawah mobil kena oli kan begitu. Buluk kena oli. Tapi ternyata apa? Nah, orang mobil itu waktu itu bawa Fortuner dia. Ngutang. Ya, kenapa? Dia mau bayar pakai kartu kredit. Lo bengkel gak duwe gesekan kartu kredit. Bayar pakai kartu kredit. Pura-pura tanya gini, Pak, ada gesekan untuk kartu kredit ya? Ya ndak ada. Padune ben ngutang. Ngono gak ngomong ket mau lek gak di duit.
Dia pusing gitu. Ya Allah Ustaz, itu belum dibayar pakai Fortuner ya. Ya Allah, ngutang gayane. Ternyata utang pada bengkel itu, Masya Allah. Ya. Pernah nggak ya? Nggak yang bengkel sepeda motor nggak ada ya yang utang ya, kalau sepeda motor ya. Masya Allah coba. Ya Allah. Itu keringatnya orang loh itu. Keringatnya orang loh itu. Sampai-sampai ada yang begini nih. Yang duit belanjanya dia. Mama belum kirim. Iki maksudnya mamanya ini karena dia nikah itu biaya dari orang tua. Itu kalau dia sudah nikah, belanjanya istri dari orang tua. Ya. Dia hanya asik main HP kayak gini nih. Main game kayak gini nih. Kemudian diminta uang belanja. Alasannya mamanya belum mengirimkan duit. Nah ini lagi juga gitu. Mainan game ini kayak ini. Nah ini sampai HP-nya jatuh nggak terasa dia. Qala Rasulullah SAW, kafa bil mar'i isman ayudai'a mayakut. Rasulullah SAW beliau bersabda, seseorang itu cukup dikatakan berdosa jika dia melalaikan orang yang wajib diberi nafkah. Jadi dia kalau lalai memberi nafkah kepada orang-orang yang dia tidak bekerja ya. Dia lalai memberikan nafkah kepada orang-orang yang seharusnya dia beri nafkah. Itu sudah berdosa dia. Kecuali dia sudah bekerja betul-betul. Nah, tadi saya pernah betul ketemu sama orang itu yang mekul dipan. Dipan itu dipekul. Jalan lewat itu saya lihat pertama saya ketemu dari Sawo Jajar 1. Kadang ada meja itu kan, meja itu yang dari kayu yang belum di pelamir masih asli itu. Saya lihat itu di Sawo Jajar 1. Ternyata dipekul sampai saya Sawo Jajar 2 tak hitung tuh masih. Loh kok masih jangkep tadi padahal saya ketemunya di Sawo Jajar 1. Akhirnya saya tanya, Pak, jenengan pekerjaannya memang ini Pak? Iya. Jadi kerjanya itu memang bikin gitu-gitu, dikelilingkan begitu. Gimana Pak? Ya ada laku. Dia jawabnya mengagetkan saya. Jadi, kalau ada yang jualan, insya Allah ada yang beli Pak. Prinsipnya dia itu sederhana. Kalau ada orang yang jualan, insya Allah ada yang beli. Pikiran itu ternyata menurut saya sangat dalam sekali. Sangat dalam. Artinya gini, sudah kalau kamu tuh bisa jualan apa saja jual, insya Allah ada yang beli. Tahu orang yang ada di velodrome di keliling itu, kadang di situ ada satu orang yang sejak pagi dia setia menunggu batu akiknya. Ada kan? Batu akiknya itu. Saya kadang-kadang duduk di situ. Saya kan sering jalan-jalan di situ duduk, nemani dia ngobrol. Enggak ada orang beli akik. Ternyata ada orang menserviskan akiknya. Berapa? Lihat-lihat tuh, ada yang 10.000, ada yang 25.000. Ada yang ganti embannya itu. Selalu ada, setiap hari dia di situ. Duduk aja tuh. Coba kadang-kadang ada temen yang nemani, dia pesen kopi aja. Pesen kopi itu pagi sudah pesen kopi dia. Ternyata belum dibayar. Bayarnya kalau sudah ada orang memanfaatkan jasa dia. Itu coba. Tapi menurut saya dia itu lebih terhormat daripada orang-orang yang kayak gitu. Itu. Di hadapan Allah pun orang yang lebih terhormat. Bekerja. Ya. Jadi
kadang-kadang gengsi kita. Ya. Gengsi itu nggak perlu sebenarnya. Orang kerja itu orang itu bukan mencari pekerjaan, tapi mencari rezeki, mencari nafkah, mencari uang. Ya, yang penting oleh duit. Nah, kan gitu. Saya pernah cerita, saya ini punya misan, sepupu. Sepupu saya itu dia dilahirkan dalam keadaan kekurangan. Termasuk anak bukan anak berkebutuhan khusus, dia bukan anak berkebutuhan, tapi anak idiot. Ya, lebih parah kan daripada kebutuhan khusus, anak idiot. Ya. Tapi dia itu bekerja dia itu. Dia tidak mengandalkan pemberian orang lain. Dia anak idiot, tapi dia bekerja. Kalau saya pulang itu, dia datang kepada saya, bawa dompetnya. Cak, manggil saya Caca. Caca. Ukok, Kak. Ukok. Maksudnya baru beli rokok. Dia belikan rokoknya Korea. Surya maksudnya. Loh Kak, Cak, rokok Korea, Cak. Dari mana dia beli? Nah, yang pernah ke rumah saya, ke rumah ibu saya, ya kan? Di sebelah rumah ibu saya itu kan ada jalan pertigaan mau ke Balai Kambang. Itu kalau hari Sabtu dan Minggu ramai sekali jalan ke Balai Kambang. Karena di pertigaan, di situ nggak ada orang berpikiran mengatur lalu lintas. Dialah yang punya pikiran mengatur lalu lintas di situ. Bawa sempritan aja. Balai Kambang, kanan gitu. Orang tahu kalau itu anak idiot. Kadang ada yang ngasih 2.000, ngasih 5.000. Dia bekerja. Dengan bangganya dia menunjukkan pada saya beli rokok Korea tadi. Masya Allah. Ya kan? Masa kita kalah. Jadi